ada beban, inilah yang mereka bisa bawakan. Permainan tanpa adanya satu hal yang harus dikhawatirkan. Bermain lepas. Bermain lepas. Nothing to lose. Dan itu juga yang mungkin dijalankan sama RRQ. Jangan sampai ada beban di dalam pikiran mereka sehingga mengganggu bagaimana permainan in-game mereka ketika lagi perform di lane of. Ya, dan Drian dengan Edith, bukan dengan Masya, bukan dengan Hellcat yang tidak akan kita lihat di game yang kedua. Skylar, ini harus jadi targeting utama untuk Dewa United. Dia bawa Tenacity loh, nggak bawa Master Assassin. Sementara Watt yang malah membawakan Master Assassin. Ingin bermain lebih ofensif seperti di early game. Oke, apakah early game space-nya bisa di-create oleh Dewa United sementara Case menabrak ke arah Clay? Oke, tapi di sini ingat Finn udah nggak memiliki lagi flicker di early game. Hati-hati jangan sampai dia termakan dengan adanya pergerakan terlalu offside terhadap screening yang dia lakukan. Tapi Drian membawakan Quantum Charge, bukan membawakan Brave Smite. Ingat Brave Smite sekarang udah gak bisa ke minion, dia hanya ke target hero. Jadi mungkin itu sebagai alasan kenapa Drian kali ini membawakan Quantum Charge dan mengingat juga bagaimana ultimate dari Edith itu punya damage juga loh. Mungkin dia mau teamfight besar sih Profesor KB. Ngelihat juga ya yang dimana sebenarnya dengan Quantum Charge dari seorang Drian. Tapi ini debut pick untuk Khalid di tangan dari Dixon. So besar harapan tentunya dengan adanya Khalid yang bisa mengincar loncat ke arah Blackline untuk menangkap Skylar. Ya, apalagi di sini dia membawakan Concussive Blast yang dimana membuat ledakan dari Khalid makin lebih mudah lagi juga untuk berjalan ketika dia ingin hadir dalam setup turtle. Oke, kita lihat sedikit freeze lane dilakukan Skylar. Agar laningnya bisa dia pegang, tidak terlalu jauh. Dan Deden from Bogor, jangan lupakan ini DJ Khalid on the floor. Profesor, hilang sudah bisa nyawanya kalau dia salah gerak sedikit saja. Ya, level 4 udah didapatkan sama Dixon dan juga Case, sementara Irat udah mulai terlihat Lana yang menabrak. Lana yang menabrak Dixon, lihat Ren bisa berhasil mendapatkan Irat damage, first keluarga berhasil mendapatkan first blood. Membuat bermasker dan gimana Dewa benar-benar memaksakan setup RRQ Dawn. Versus everybody, double kill didapatkan, looking for double kill. One last hit, berhasil dapatkan Deden from Bogor. Deden mencoba untuk melakukan outplay, looking for triple kill. Deden benar-benar mengamuk, tapi lihat dia ingin mendapatkan turtle yang mungkin saja bisa dia dapatkan tadi dengan kontes dari Retribution. Wow, itu trade yang baik sih dari Clay. Double kill diamankan, dua pemain berhasil ditumbangkan dengan adanya IMU ke Primal Ward. Tapi Dewa masih bisa untuk mendapatkan turtle pertamanya. So objektif kontes tidak sempat didapatkan RRQ, tapi at least ada trade yang berjalan. Alright, tapi lihat kali ini permainan yang cukup sulit didapatkan oleh RRQ. Dan untungnya Deden membalikan seluruh keadaan yang dimiliki dari RRQ. Hingga setidaknya dia nggak rugi-rugi benar. Iya, lagi double ini bisa sedikit memompa bagaimana ekonomi dari teman-teman RRQ Hoshi. Tapi kali ini Vin lagi-lagi harus flicker for defensif. Ya, kalau enggak dia nggak bisa sama sih Profesor KB dengan kejaran dan bahkan Arya Baxia Shield ini nabrak. Oke, tapi lampak ke sana dengan adanya Baxia berhasil menangkap Vin. Mundur ke belakang, what's the TTS masih mau lebih dengan ditangkap oleh sosok seorang Irat. TTS harus coba untuk memikirkan jangan masuk lebih dalam lagi. Prabowo dikeluarkan, ingat di sana ada Moskow position dan bahkan Tria Pramowo-nya standby Skylar tiba-tiba datang berhasil mendapatkan 1 poin kill membantu damage terhadap sosok Deden yang udah dapetin 4 poin kill. Overextend lagi dan lagi dari Dewa United. Ini Case, ingat loh Dia pakai Necklace of Durance. Dia benar-benar respect banget dengan apapun yang ada di depan dia. Dan ketika adanya Skylar di depan sana mencoba melakukan plating, Irat memotong Lanaya. Di rotasi yang dilakukan oleh Lanaya, ini membuat Skylar setidaknya berhasil mendapatkan clear dan juga sedikit plating. Sedikit aja. Sedikit aja, tapi kayaknya cukup juga sih untuk Skylar. Yang jadi masalah adalah PR-nya overextend lagi Profesor KB. Dewa United yang terlalu memaksakan untuk mengejar tadi ke arah satu pemain yaitu Finn yang terlihat memang udah low banget sih. Ya, dan ada bedanya sedikit nih untuk dari first item dari masing-masing gold laner. Skylar memilih langsung ke arah Corrosion Side, sementara Watt memilih ke Demon Hunter Sword. Dia mau team fight yang lebih pasti lagi kayaknya di dua itemnya. Skylar, oke, depan pun terjadi di arah bottom lane. Skylar akan jalan lagi untuk pulang. Skylar kali ini harus dimakan ditelan bulat-bulat. Kalau Irat gak dapetin, ini retributionnya kematian Skylar akan sia-sia. Ya, tapi threat-nya akan terjadi di area bawah harusnya yang dimana
satu buah turret bisa diamankan dari sisi Dewa United. Oke, trade to red dengan adanya point kill juga. Dan pertukarannya dari Turtle. Setidaknya RRQ punya satu boostingan. Yaitu adalah Turtle buff untuk team fight. Oh Raja. my god, one charge. Watt udah gak bisa bertahan. One charge from Kevin. Buat super out, Supriyadi kali ini take down. Purify ada, tapi ternyata miscalculate ya. Iya. Tadi sebenarnya dia bisa turun. Tapi mungkin ada sedikit harapan dengan adanya hard guard case. Tapi ternyata miscalculate. Dan Awad dibandingkan harus keluar Purify-nya, dia memilih untuk tumbang. Dan ini jadi kerugian untuk tim Dewa karena Skylar damage-nya. Oh, ingat Rian, ini damage-nya sakit sekali dengan magical yang dia miliki. Memaksa mundur ke belakang, flicker dari suara Case. Memaksa berhasil mendapatkan satu, dua-duanya flicker. Mereka berhasil mendapatkan Skylar, tapi lihat di belakang sana bakal coba dihantam oleh Finn dan juga Deden from Pogor. Dua flicker dikeluarkan, Rian masih coba untuk bertahan. Dan nampaknya di sana Superawat mencoba untuk membalikan kembali kanan yang sudah dimiliki mereka. Superawat Supriyadi. Flicker kali ini udah dikeluarin oleh kedua belah tim. Tapi yang menyelamatkan semua adalah Wild Chance yang meng-cancel dari sosok Blessing Blade seorang Awad. Wah, Skylar. Harus berhati-hati. Memang ada backup. Oh my god, tidak ada lagi flicker. Lihat overextend yang dilakukan Dewa selalu di 2 game secara berturut-turut malah merugikan mereka. Lagi-lagi ya, overextend adalah masalah dari Dewa dan 1v1 bagian mid lane. Quick stun guard. Nggak bakal selesai kayaknya karena sama-sama punya heal up dan shield effect. Sama-sama keras, sama-sama damage-nya besar. Tapi di arah gold lane yang harusnya sudah diuntungin oleh seorang Super Watt, Supriyadi. Kali ini tidak ada lagi, dibalikin lagi. Bahkan 50-50, sekarang ada perbedaannya sedikit. 1000 gold dari Skylar lebih unggul dibandingkan dengan Watt. Yang pada halat lebih diuntungkan di early game. Ketika kita ngomongin soal 1v1 gold lane. Dan untuk sekarang Watt perlu item lebih. Karena sepertinya Skylar sudah selesai dengan golden staff-nya. Tinggal kita lihat team fight yang akan sangat intens. Lanaya, what are you doing? Dia masuk ke dalam sana. Memaksa mencegah seorang Irat. Dengan adanya wild charge yang dikeluarkan melakukan sedikit defensif. Dan Irat punya press forward. Jangan lupakan itu. Lanaya harus mundur ke arah belakang. Dia boleh memaksakan keadaan. Seperti distraction sudah berada di arah bottom lane kah? Tampaknya tidak, dilepaskan begitu saja. Dan the power of retribution kali ini ada di tangan Irat. Berhasil membalikan semua keadaan dan Watt memilih untuk mundur dengan press forward-nya Fnatic. Malah dia yang harus dan tumbang. Meanwhile, Deden from Pogor versus everybody again. Kali ini mencoba untuk mendapatkan outlane tapi gagal. Dan waktu yang tersisa untuk Skylar di arah semakin lebih banyak. Masih diselamatkan dengan ada keberadaan dari Dawn. Dan hampir lagi dan lagi. Itu waktu untuk Skylar jadi lebih banyak. Semaksimal mungkin. Walaupun Clay atau Deden from Bogor, dia tahu dia nggak bisa memenangkan outplay 1 lawan 3. Tapi lihat waktu yang diberikan, Profesor. Space-nya terlalu banyak. Lanaya kali ini juga hampir ketinggalan lebih banyak lagi dari segi gold dan level. Dan Irat. Karena tadi oh my god, Dixon terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar, serangan Case mengeluarkan flicker begitu saja. Dan aku melihat dari item yang dimiliki dari Lanaya, sorry to say, mau tidak mau, walaupun aku tahu dia butuh farming, tapi dia lebih butuh blade armor saatnya kondisinya. Iya, dia under banget conditionnya, dia juga butuh banget yang namanya physical defense. Apalagi Skylar-nya kali ini udah berada di level yang ke-11. Space yang tercipta membuat Moskov-nya jadi bermain dengan split push. Dan karena tidak ada hero dire hit, jadi tidak ada yang bisa mengancam Skylar. Iya, jadi dibandingkan dia harus fokus ke arah Sky Guardian atau Dreadnought, itu nggak akan bisa nahan damage dari Skylar. Iya, harus bikin ke arah Blade Armor Blade sih. Armor, dia butuh Blade Armor, tapi udah terlambat sih, Mo. Iya, damage-nya udah terlalu sakit. Skylar udah punya 3 core item. Bahkan bisa dibilang dia menang level. Hampir menyentuh 2 level dibandingkan dengan Awad Supriyadi. Wah, ini dia nih. Perbandingan yang membuat RRQ unggul secara gold sampai dengan 4.000 gold. Dan ini juga yang harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ. Selama mereka nggak buat mistake, harusnya game ini bakal berjalan dengan mulus. Itu di menit 9 loh, Bro. Ya makanya. Beda 4 menit ini. Dan kalau misalkan Dewa, minimal dari case-nya salah hard guard, ini bakal ada korban yang kemakan. Lanaya, really? Lanaya, jangan masuk terlalu dekat. Lanaya ini berbahaya. Lanaya, karena dia belum punya. Bulat-bulat terjun di depan sana. Berhasil menutup itu semua. Moskov-nya datang. Lara kecewa. Pemawat.
Perawat Supriyadi berhasil mendapatkan membalik seluruh kembali dari RQ. Wah, legendary Watt membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh RQ free untuk Dewa United. Wow, Lanaya memang Prof. Oke. Tapi tidak secara keseluruhan dari tim Dewa United. Gila Watt, super awat Supriyadi bro. Hanya dengan modal 2 item padahal Skylar unggul 1000 gold dibandingkan dengan Watt. Dan kali ini malah membuka potensi untuk Lord didapatkan bagi Dewa. Blade Armor di tangan Drian. Dan ini mungkin yang dicari. Emang bukan Lanaya yang pegang Blade Armor pertama kali. Tapi Drian yang dia punya damage, dia juga punya sisi yang pasti. Padahal tadi menurut aku tim fight-nya enggak gitu meyakinkan loh untuk Dewa United. Kalau menurut aku ketika Terlalu berani. Enggak, dan bahkan itu terlalu berani, cuma RRQ dia tahu dia menang, jadi dia overextend. Akhirnya mereka yang termakan. Karena overextend ini malah membuat Driannya makin lebih pede lagi dari lini belakang. Dan lihat bagaimana Irat yang niatnya ingin memisahkan tim fight tapi malah terkena tarik ulur. Dan Iya. Driannya benar-benar targeting langsung ke Skylar. Dia flicker dengan Outshatter. Onwardnya juga targetnya cuma satu yaitu adalah Skylar. Skylar juga nggak bawa Purify. Wind of Nature belum sempat untuk digunakan. Sebenarnya tadi jawabannya adalah di Irat jangan maju ke depan. Ketika Blazing Duet masuk dia harus cancel. Iya. Itu poinnya Irat Tapi harusnya. nggak ada yang menyangka tiba-tiba Dixonnya juga maju dengan Raging Sandstorm dan juga Flicker. Dan harusnya udah tahu akan hal tersebut karena Ira tadi terlalu overextend ketika Wattnya ke arah belakang dikejar dan untuk mundur lagi beda manuvernya. Ini Dan- wow. Iya. Tapi dengan adanya 5.000 gold tadi langsung tersisa Dibayar. 800 saja. Dibayar lunas. Comeback dari Dewa. Benar-benar terlalu cepat sih. Ini terlalu instan bahkan kalau menurutku. Dengan satu kali wipe out dan Lord yang secara gratis didapatkan, Dewa jadi kayak punya nafas tambahan. Dan Cloud, kita tahu sendiri ini adalah hero super duper late game. Kalau dia udah sampai dengan power spike-nya, itu akan mengancam lini belakang dari RRQ. Tapi semua tergantung lagi. RRQ adalah tim yang menurut aku cukup beradaptasi ya Profesor KB. So mungkin positioning dari Skylar ini akan datang sebagai eksekutor nantinya di next team fight yang dibuka dari sisi Dewa United. Ya, menunggu flicker lagi dari Drian. Apakah targetnya akan menuju ke Skylar saja seorang? Ingat bagaimana dari tadi, Drian kalau dapat Skylar, Blazing Duet jump in semuanya, damage-nya masuk, Skylar hilang seketika. Ya itu benar-benar sih, Drian itu bagus banget untuk targeting. Tapi yang menurut aku harus diperhatikan adalah kalkulasi dari hard guard dari Casey. Karena hard guardnya ini nggak boleh sampai salah target, nggak boleh sampai salah masuk, dan timingnya untuk benar-benar nge-save Watt nantinya. Dan counter initiate, jangan sampai skill dari RRQ Hoshi kemakan karena win condition-nya udah berubah nih. Dewa udah dapat momentumnya, counter initiate yang bagus dari hard guard juga akan menciptakan play yang menguntungkan Dewa. Tapi kalau misalkan ke bait nih untuk permainan tarik ulurnya dan RRQ yang keluar ultimate-nya duluan, Wah, itu bakal buyar menurutku. ingat ya, epic comeback itu selalu terjadi. Seketika MPL Arena kembali dingin ya. Langsung Hening hening sekali. seketika. Langsung hening. Karena kita cukup deg-degan juga untuk melihat game kedua dengan satu buah momentum yang didapatkan oleh Dewa United. RRQ, mereka masih punya celah. Lagi-lagi, strategi yang harus agak sedikit berubah nih. Dengan kondisi sampai saat ini, sebenarnya yang diuntungkan ini ada di RRQ dengan laning jauhnya yang udah Itu di-clear. dia. Tapi Masih sekarang ada Moskov. masih ada Moskov, tapi balik lagi. Kalau misalnya mereka overextend dan mereka nggak bisa dapetin case di sana kondisinya, ini akan cukup berat untuk mereka. Oke. Sekarang gimana caranya mereka coba untuk bermain dengan Lord Dancing, melihat kondisi dari para pasukan Dewa di mana aja mereka berada, pada bushnya udah dipegang, nah itu mungkin baru bisa. Tapi kalau mereka tahu bushnya di mana aja, wattnya belum kelihatan, ya mau nggak mau mereka incer tuh orangnya. Sama bukan kayak game lordnya. pertama ya? Iya ganyang orangnya dulu. Iya, cari dulu info di mana keberadaan dari para damage dealer untuk masing-masing kedua tim. Skylar ini ada di mana? Watt ini ada di mana? Tapi Watt sudah mulai terlihat menunjukkan tentunya batang hidungnya. Coba untuk memberikan poke damage ke arah Finn tadi. Dan satu buah barrier sudah mulai dipasang mencoba untuk melakukan pemotongan saja. Dewa, mereka udah mulai siap melakukan Mana mau kontak. diambil? Oke, kali ini lihat konsol game yang akan coba terjadi. Watch setelah dikeluarkan dan power of retribution. Di tangan dari Iras. Blessing God from Awat Supriyadi menuju ke arah seorang Finn. Masih coba untuk bertahan dan from Bogor. Membuat Awat harus mundur ke arah belakang. Luar langsung muncul. Iras, Lord Tensi terkeluarkan dan Raging Sandstorm. Kali ini benar-benar terlalu sakit. Untungnya masih ada menyelamatkan Dixon tumbang. Skylar
Di sana Win of Nature menuju ke arah Drian. Kali ini Drian Immortal tidak pecah dan terperangkap Purify Game SFD menuju ke arah Drian. Outplay! Outplay! Skylar tumbang! Dia terlalu fokus menuju ke arah seorang Drian dan bahkan dia harus kehilangan dirinya. Case mencoba untuk bertahan. Gak ada lagi jalan untuk pulang, Case. Kali ini tersisa 2 jungler dari kedua belah pihak yang tersisa. Wow, berhasil untuk diamankan oleh RQC. Memang sudah bergerak ke area atas. Perbedaan 2.500 network kali ini memang bukan jadi masalah untuk Dewa United. Yang jadi masalah adalah... Lihat super minionnya terlalu Itu banyak. dia. Semuanya mencoba untuk mendobrak dan di mid sudah mulai digedor. Oke, fokus menuju ke arah Ira. Dixon. Coba ditangkap, Reggie Setstromnya tidak ada, depakan. Presswordnya berhasil berangkat 1 point kill atas sosok Dixon. Yang dimana dia menjadi penentu di saat team fight. Dialah yang bisa ke arah backline. Dialah yang bisa membubarkan barisan belakang dari RRQ. Seketika RQ Hoshi Irat berhasil untuk mendapatkan Lordnya para Kingdom pun kembali menggaungkan tentunya Oke. semangat untuk RQ Hoshi karena lihat 2 base turretnya udah dicuri. Oke, di atas top lane, Pestor yang tangkap dari pilihan utama. Mereka akan coba untuk melakukan all-in, karena Dixon akan kembali lagi land of down. Jangan lupakan, mereka harus pikirkan, kalau mereka terlalu overextend, balik lagi, kunci di match kali ini, overextend. Iya, jangan terlalu terpicu dengan semua skill yang keluar. Apalagi Ace sudah selesai dengan fleeting time. Makanya nggak heran kalau dia mau teamfight terus. Mau teamfight terus tapi RRQ harus bisa tarik ulur. Tapi lagi-lagi ya itu berkat Ira lagi loh Profesor KB. Iya, untuk sekarang Irat memerlukan item defense yang lebih pasti seperti Immortality, tapi ternyata dia menuju ke Queen Swings. Dia Queen Swing. lebih sustain ketika nanti HP-nya bakal berada di bawah 40%. Akan ada sedikit juga damage reduction ya. Tentunya dengan 1 buah Queen Swing di tangan dari Irat. Dan sekarang tidak ada base turret untuk Dewa United. Super Minion akan terus masuk bergerak. 30 detik lagi Lord muncul, Lord yang ketiga. Tapi kalau ngomongin soal Dewa, di sisa 12 Dewa adalah tim yang suka banget untuk menciptakan comeback. Namun di season 3 aku belum melihat comeback yang begitu ger atau begitu masif dari Dewa. Iya, tapi mulai cicil ke arah Finn. Tapi hanya sedikit aja memberikan rasa sakit ke arah Finn yang sih punya immortality. Ini sama kayak kejadiannya di game 1 sih. Ya kan lagi-lagi ada cover dari Irat untuk Skylar. Tapi Finn yang pecah nanti mungkin immortality-nya apakah langsung ke take down atau Lebih enggak? cepat nih. oke, Landaya masuk terlalu dalam, ingat mereka harus disengage. Balik lagi. Kalau Lanaya kali ini tadi masuk ke dalam, terus dia dapetin retribution, waduh, case-nya langsung berubah tuh. Iya. Iya, karena sekarang posisinya Lord commit. Jadi masih ada possibility untuk bisa di defense sama anak-anak Dewa. Apalagi ini belum Lord Evolve, tapi anak Dewa. Oke, kali ini ada sana, ada surprise attempt menuju ke arah Deden Bogor. Winter Trajan masih tetap menyelamatkan dirinya, tapi lihat ke arah belakang, Deden masih selamat. Mau mengincar ke arah Deden, tapi para pasukan dari tim RRQ dengan surprise yang dimilikinya, mereka tidak peduli. Mereka masih coba untuk bertahan dan what? Masih Win of Nature dan gak bisa bertahan cukup lama. Immortality-nya pecah dan berhasil melakukan 1 point kill. Skylar! Skylar juga Lord. dia bergerak. Ajaib masih berada di pundak RRQ. Sang Raja kembali bangkit setelah terpuruk berminggu-minggu dan bahkan clean sweep 2-0 didapatkan oleh Sang Raja. Harapan itu ada bersama dengan Lord Enhance dan RRQ.